teman-teman, kembali lagi nih dalam webinar WEJO Part 3. Sebelumnya di Part 2, Pak Atap telah membahas mengenai nilai-nilai yang digunakan dalam mendasari penerapan Agile Mindset. Berikut cuplikannya. Adalah highest priority. Itu adalah customer satisfaction. Nah, ini merubah segalanya juga nih. Kenapa? Karena di korporasi, ya, kita tuh dinilai KPI-nya berdasarkan apa? Kalau project management ya. Project on time nggak? Oh, oke, on time. Bagus loh ya, pinter. On scope. Iya, on scope. Wah, hebat tuh jagain scope-nya. Nggak ada change request. Pinter. On budget. Wah, on budget. Bagus. Selanjutnya, di part 3 ini, Pak Atar akan menjelaskan mengenai satu, contoh implementasi Agile Mindset dengan case study Gojek. Dan yang kedua, Scrum Framework. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita persilakan Pak Atar untuk menyampaikan materinya. Oke, nah contoh dari aplikasi Gojek, kita mungkin pada tahu semua ya. Gojek tentu sudah menjadi super app, jadi perusahaan dekakorn, akan IPO juga bersama Tokopedia beberapa hari mendatang mungkin ya. Dan Gojek pertama kali dirilis, ya hanya cuma mendeliver 3 layanan saja, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Gitu. Ini artinya yang pertama, early, secepat-cepatnya, yaitu 3 layanan, MVP, minimum viable product. Setelah sudah berhasil, dapat feedback. Susah nih nyari abang ojek pangkalan nih, GoRide-nya ribet. GoMart nggak gue pakai, takutnya belanjaannya salah dibeli. Gitu. Oke, belajar dari feedback. Oke, kalau gitu GoRide-nya mesti diperbaiki yang ini nih. Oh, GoMart-nya mesti tambah fitur ini nih, dan lain-lain. Dari feedback itulah menggulung, beriterasi. Si aplikasi Gojek ini menjadi Gojek yang kita kenal sekarang. Menjadi yang namanya super app. Jadi super app itu bisa terjadi melalui proses evolusi. Atau kalau bahasa Agile adalah proses iterasi. Menggulung, lama-kelamaan menjadi besar, menjadi super app. Tapi banyak perusahaan memilih jalan pintas. Bikin langsung aja super app, ya bisa. Technically bisa. Tapi, balik lagi, nggak sesuai kebutuhan. Akhirnya menjadi perusahaan yang product centric. Ini gue ada super app gue, lu pakai. Tapi kalau Gojek dan banyak startup nggak kayak gitu. Ini gue punya MVP ya, lu coba deh. Kalau lu ada feedback, gue perbaiki. Kayak gitu. Tapi super app yang banyak digelontorin sekarang, ini gue punya aplikasi, lu pakai ya. Terus kita agile, kayak gitu agile. No, itu waterfall. Nggak apa-apa bikin super app seperti itu, tapi jangan guna-gunain kata-kata agile, karena itu nggak ada sama sekali agile-nya. Apakah diimplementasi menggunakan sprint dan lain sebagainya, secara mindset udah nggak agile sama sekali. Bagaimana itu aplikasi didesain. Gojek membuatnya udah bertahun-tahun yang lalu. Kita mau ngejar ketinggalan, akhirnya cara instan, alias di kalau buah-buahan tuh di apa nih? Dimatengin secara cepat lah. Lupa namanya saya tahu ya, gitu. Jadi nggak kayak gitu super app yang benar ya secara agile. Agile itu proses iterasi dan incremental. Gitu. Jadi Gojek itu adalah perusahaan yang sudah melakukan yang namanya pivot. Dari perusahaan yang awalnya dibuat untuk transportasi, pivot menjadi perusahaan yang menjadi multi service platform. Gitu. Pivot ya. Dan sekarang akan atau sudah merger dengan Tokopedia menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Artinya apa? Artinya itulah dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun anything can happen. Tidak ada yang bisa prediksi. Jadi berhentilah ya kita mencoba menjadi peramal di kantor. Project manager kan peramal. Ya, diminta bosnya tuh jadi peramal kan. Kira-kira 6 bulan lagi bakal kayak gimana nih aplikasi? Jadi peramal. Peramal di era yang serba berubah-ubah. Kalau bener hebat peramalannya. Ngeramal pertandingan bola aja bisa salah ya. Meramal cuaca aja bisa salah. Cuacanya besok nih. BMKG dengan segala macam peralatan, teknologi, ya udah sangat canggih sekali mengatakan besok hujan, ternyata cerah, bisa salah. Project manager meramal 6 bulan lagi, 9 bulan lagi akan go live. Hebat sekali. Jadi saya selalu bilang kepada klien saya, Pak, Bu, berhenti jadi peramal. Gitu ya. Berhentilah jadi peramal. Ya. Kita sering salah daripada sering benar. Jadi udahlah,
Kalau bikin plan nggak apa-apa, cuma be open-minded aja, itu bisa salah. Dan kalau salah, bukan salah planningnya. Karena memang kehidupan kita seperti ini sekarang. Gitu. Ya, di mana-mana, di segala layer kehidupan kita seperti ini. Udah berubah-ubah. Gitu. Oke, nah sekarang saya mau teman-teman mencoba exercise. Ya. Salah satu jurusnya Agile. Salah satu tips dari saya bagaimana kerja bisa gesit ada di sini. Gitu. Nah, kita ada games. Gamesnya simple banget ya, simple banget. Teman-teman ambil kertas, ya, kemudian ambil alat tulis, ya, kemudian bikin tabel dengan 3 kolom seperti ini. Tabel 3 kolom, nggak kelihatan ya? Nah, kayak gini nih, ya, tabel dengan 3 kolom. Ya, silakan dicoba. Kemudian kolom pertama tulislah angka, kolom kedua huruf, kolom ketiga Romawi. Seperti ini. Ya, kolom pertama adalah angka, kolom kedua huruf, kolom ketiga Romawi. Ya, siapa nih yang mau berkenan untuk menjadi sharing ya kepada kita? Biasanya saya minta tolong Mas Awan nih. Mas Awan bersedia nggak Mas Awan? Atau siapa nih yang ada di sini yang mau ikutan? Ayo boleh teman-teman. Ya, siapa yang mau coba bikin seperti ini? Oke. Ada nggak nih Mas Awan? Angka, huruf, sama Romawi. Romawi. Betul. Ya, oke. Oke. Nggak ada nih teman-teman. Ada yang mau volunteer? Oke, kalau nggak ada boleh Seperti lah. kerjanya ya Mas Awan. Oke. Oke, ya. Kalau sudah dibuat Mas Awan aja berarti ya Mas ya? Ya, boleh sudah. Ya, terima kasih Mas Awan. Nah, yang harus Mas Awan lakukan dan teman-teman yang mungkin agak malu-malu ya ikutan main, bisa coba ya di rumah ya. Ambil kertas, bikin 3 kolom, kolom pertama huruf, kolom pertama angka, kolom kedua huruf, kolom ketiga Romawi. Gitu ya. Coba ya teman-teman. Kemudian Mas Awan nanti mohon ya tulis angka 1 sampai 10 ke bawah, huruf A sampai J ke bawah, Romawi I sampai X ke bawah. Saya akan hitung ya Mas Awan butuh waktu berapa detik. Oke Mas Awan siap? Siap. Oke saya hitung ya berapa detiknya. Dalam hitungan ketiga Mas Awan, ya 1, 2, 3. Kalau sudah selesai, bilang selesai ya Mas Awan. 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, I. 7, 8, 9, 10. Oke, done. Oke. 28 detik Mas Awan. Oke, 28. 28 second. Oke. Sekarang Mas Awan, ronde kedua. Bikin tabel yang sama lagi kayak tadi. Ya. Oke. Bikin tabel yang sama lagi kayak tadi. Ya. Huruf, angka, dan Romawi. Angka, huruf, Romawi. Tuh. Nah, sekarang Mas Awan mengisi tabelnya. Kalau tadi ke bawah, sekarang Mas Awan ke samping. Oh, oke. 1 A, I, 2 B, 2 I. Terus sampai akhirnya tercipta 10 baris. Ya, oke Mas Awan? Siap. Siap. Dan hitungan ketiga Mas Awan ya. 1, 2. Sebentar, Pak. Oh ya, siap. Ganti pulpennya habis. Oke. Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan. 1 A, I, 2 B, 2 3 C, 4 D, 5 E, 6 F, 7 G, 8 H, 9 I,
10J-X. Oke. Udah? Dah. Makasih Mas Awan, 38 detik. 30 lebih lama ya. Ronde pertama 28, ronde kedua 38. Oke. Oke teman-teman yang ada di sini mungkin udah kebayang ya kenapa ronde kedua lebih lama dibanding ronde pertama. Saya mau dengar nih komentarnya, tulis di kolom chat. Kira-kira apa yang menyebabkan Mas Awan ya ronde kedua lebih lama dibanding ronde pertama? Di mana ronde kedua Mas Awan ya harus ke samping, nulis yang nggak ke bawah. Kenapa lebih lambat? Dan saya belum pernah ketemu orang yang ronde kedua lebih cepat dari ronde pertama, tuh belum pernah ketemu sama sekali Mas Awan. Jadi Mas Awan completely a normal person. Ya. Oke, tulis ya di kolom chatnya kira-kira apa yang membuat Mas Awan lebih lama ya melakukan ronde kedua dibanding ronde pertama. Silakan. Oke. Silakan teman-teman. Oke, ini ada yang jawab. Terima kasih ya, ada Joshua Adi Jaya. Nggak lihat urutan sebelumnya kah? Oke, ini ada juga Virus Nur. Karena adanya perbedaan kriteria pada tiap kolom jika menggunakan ronde kedua. Oke, behavior tidak sesuai terus kerja, biasanya isi tabel atas ke bawah. Oke, coba kita ambil yang dari Virus Nur ya. Selamat malam nih, mungkin boleh kita dengar suaranya nih. Silakan di unmute audionya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Virus. Boleh dijelaskan kepada kita semua maksudnya apa sih? Perbedaan kriteria itu apa? Kalau tadi kan ada 3 kolom, numerikal, sama Romawi ya. Secara umum ya, orang kalau misalnya sudah numerikal, tanpa dia berpikir pun secara otomatis dia itu cenderung lebih cepat. Ya. Karena sejenis, numerikal, abjad, Romawi. Tapi ketika di-combine urutannya jadi per baris seperti itu, ada delay, ada latensi, mungkin sekian second lah. Ya. Ya, betul. Ya. Betul sekali jawabannya ya. Dari Pak Virus, tepuk tangan ya buat Pak Virus analisanya. Good job ya. Jadi memang ada gap ya, ada waktu jeda yang dibutuhkan Mas Awan untuk men-switch dari nulis angka ke huruf ke Romawi ke angka ke huruf ke Romawi, dan seterusnya. Saya rasa cukup obvious ya permasalahannya di situ. Terus artinya apa? Nah, kita coba balik lagi ke PPT dulu ya. Artinya apa? Ya. Artinya adalah salah satu hal yang sering saya temukan ketika orang mau gesit adalah mereka melakukan multitasking di kerjaannya di kantor. Ya. Sebenarnya nggak salah dengan multitasking, ya, walaupun banyak yang bilang itu nggak boleh, tapi saya rasa di era sekarang itu sulit kita kerja nggak multitasking. Saya pun multitasking. Gitu. Tapi yang kita harus aware, kalau kita ngerjain satu hal ya secara fokus, itu akan jauh lebih cepat selesainya dibanding ngerjainnya sambil ngerjain yang lain. Saya rasa ini cukup obvious, tapi kadang-kadang kita nggak sadar kita lakukan itu. Jadi salah satu cara kalau kita mau gesit, ya fokus. Simple kan? Jadi ini lagi requires zero talent. Jadi supaya Eja tuh nggak butuh talent apapun. Butuh mindset aja. Gitu, butuh mindset aja. Gitu. Nah, bisa dibayangkan kan Mas Awan nulisnya enak tuh 1 sampai 10, A, J, I sampai X. Fokus setiap kolom-kolomnya. Dan yang paling menarik dari ini semua, Mas Awan, coba saya tanya lagi ya. Antara ronde 1 dan ronde kedua, hasil akhirnya sama kan ya? Dua-dua tabel itu ada 10 baris, betul nggak Mas Awan? Betul, sama. Tuh, sama. Outputnya sama loh ya. Tapi karena way of working-nya berbeda, ronde kedua itu dilakukan secara paralel, butuh waktunya lebih lama. 10 detik. Ya. Pertama 28 detik, kedua 10 detik.
itu hampir 30%. Kecepatan Mas Awan nurun. Itu baru nulis doang. Bayangin kita megang project. Wah, lebih liar kali kata orang Sunda ya, liar. Tapi again, kita nggak bisa menghindari multitasking. Setuju saya. Hanya kalau kita mau gesit, kita harus tahu, oke, ada saat-saat di kantor kita mau fokus, kita bilang nih kepada teman-teman, kita fokus dulu kerja ya, jangan ganggu-gugat, gitu. Bikinlah budaya quiet hours. Misalnya jam 8 sampai jam 10, nggak ada ganggu-gugat, kita fokus mengerjakan hal terpenting di hari itu. Gitu. Bisa bikin budaya seperti itu. Ya, di Mind ID juga saya bikin budaya seperti itu di timnya. Tapi jam-jamnya mereka yang mendecide jam berapa mereka mau ada quiet hours dalam bekerja. Gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu teknik ya supaya kita kerjanya bisa lebih gesit, yaitu dengan cara fokus, simple, ya kan. Tapi kita nggak pernah aware. Nah, cara kerja agile seperti apa? Ya, kalau kita lihat tadi Gojek bikinnya dicicil. Nah, kita bisa lihat juga dari cerita Mona Lisa. Ya, misalkan kita semua tahu ya, lukisan Mona Lisa adalah satu lukisan terindah. Saya rasa juga nggak tahu sih kenapa indah ya, karena gambar-gambar gitu doang, tapi menjadi lukisan yang membuat orang penasaran. Ya, The Mona Lisa Smile. Tapi mungkin ada cerita meme-nya kali ya. Ini meme-nya bukan cerita sebenarnya. Bagaimana Mona Lisa dibuat. Jadi ada suatu hari ada si Mbak Lisa dan Mas Leo gitu kali ya kita sebutnya. Mbak Lisa dan Mas Leo. Mbak Lisa adalah seseorang yang ingin menjadi model di Italia sana, dan ada si Mas Leo ya, ingin menjadi pelukis terkenal. Datanglah si Mbak Lisa ke Mas Leo. Mas Leo, bikin lukisan gue dong. Gitu. Nah, karena Mas Leo kemarin habis training agile sama saya, oh iya kata Mas Atar, harus berinteraksi nih, ya kan? Kalau bekerja, nggak boleh big bang. Langsung Lisa datang, gambar nih jadi nih, nggak kayak gitu katanya Mas Atar. Harus berinteraksi dalam mengerjakan sesuatu, karena itu prinsipnya agile. Akhirnya si Mas Leo, oke, Mbak Lisa, nih cara agile nih, bikin lukisan cara seperti ini. Akhirnya dia bikin sketsanya si Mbak Lisa. Oke, jadi sketsanya. Terus dia mau kasih warna, tapi dia ingat, nggak boleh nih katanya Pak Satar. Harus interaksi dulu. Akhirnya sketsanya jadi, panggillah Mbak Lisa. Mbak Lisa, udah jadi nih sketsanya. Ini pose lu seperti ini. Minta feedback dong. Lu-nya oke apa enggak? Nah, si Mas Leo nih, karena udah training agile, dia customer centric. Mendengarkan feedback dari customer-nya. Terus si Mbak Lisa ngeliat, wah, gue gak suka nih posenya, kayaknya cengengesan banget sih sambil megang bibir gitu ya. Diganti dong posenya gue, gak suka gue. Dapat feedback. Akhirnya si Mas Leo merevisi sketsanya dia. Akhirnya dia perbaiki sketsanya, di mana tangannya si Mbak Lisa akhirnya terlipat ya di atas pinggangnya, jadi kesan femininnya dapat banget nih gitu ya. Akhirnya jadi, terus dia mau kasih warna, tunggu dulu, gue make sure lagi deh kepada si kepada si Mbak Lisa, panggilnya Mbak Lisa nih posenya kayak gini, oke nggak? Oke, setuju. Lanjut kasih warna dasar nih oleh si Mas Leo, warna bajunya merah lah, matanya dikasih warna hitam lah, agak gotik gitu mungkin ya. Terus dia akhirnya setelah bikin warna dasar, dia mau ngasih warna tambahan. Tunggu dulu. Jangan-jangan dia nggak suka bajunya warna merah. Tanya lagi, feedback lagi. Gimana Mbak Lisa, bajunya kayak warna merah, mata lu begini. Weh, jangan dong, nih matanya gue kayak lagi murung amat gitu. Ya, baju jangan merah. Kasih warna-warna lembut. Gitu. Dapat feedback. Kemudian si Mas Leo lanjutin lagi, iterasi keempat. Oke, warna-warna lembut agak gelap kali warnanya ya. Dicat ulang dan lain sebagainya. Jadilah. Dan terjadi, terus, bentar. Sebelum final touch, gue text lagi deh ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, udah oke belum nih? Oke, gue suka nih, terusin. Akhirnya diterusin, dan jadilah lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh Mas Leo, ya,
Dan itu adalah pendekatan agile ya, di mana tim ketika bekerja itu banyak tektokan. Apalagi nih, interaksi sekali lagi. Ya. Karena apa yang dibayangkan mereka dengan pemahaman kita seringnya berbeda. Dan bahkan kadang-kala baru tahunya ketika dijalanin. Akhirnya baru sadar, oh jangan kayak gitu, oh kurang ini, oh kurang itu. Ketika lagi dijalanin. Gitu. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu dengan pendekatan kerja agile, dengan si pemberi kerja kita harus tektokan terus. Apalagi buat pekerjaan yang baru pertama kali kita kerjakan. Kita masih nggak tahu si pemberi kerja maunya apa, kita juga masih nggak tahu dia maunya apa. Sehingga perlu banyak berinteraksi. Nah, ini adalah pola kerja agile yang disebut dengan iterasi. Iteration. Gitu. Karena kalau kita salah, saya pingin salahnya ketika di awal saya bikin sketsa. Jangan ketika saya udah gambar, ternyata bukan itu yang diinginkan. Dan ini yang sering terjadi dalam proyek-proyek pengembangan software. Minta requirement, dapat, tanda tangan requirement. Dah ketemu 6 bulan lagi ya. Pas UAT. Pas UAT, loh, kok begini sih jadinya? Bukan ini yang gue maksud. Atau bahkan orangnya udah resign. Udah resign orangnya, diganti sama gue cek ya, UAT, wah, kok kayak gini ya? Telepon orangnya dulu lah, tektokan lama gitu. Kode agile nggak? Kalau mau cepat, ya lupakan dulu sejenak yang namanya birokrasi dan SOP. Ya. Developer buka laptop, coding, usernya sebelah gue yuk, lihat deh yang gue bikin. Setuju nggak lo? Gitu aja. Permasalahannya apa? Dia ada kerjaan lain. Kerjaan lain repotnya. Oleh karena itu di main ID, ya di main ID, saya bilang kepada direksinya, lo mau aja setengah-setengah apa beneran nih? Beneran ntar, oke. Bentuk tim dedicated. Bentuk tim dedicated. Tapi ada juga tim yang nggak dedicated. Ketika ada tim dedicated, saya manage ekspektasi dari direksi. Kalau ada tim nggak dedicated, lu jangan berharap banyak ya. Gitu. Jadi pilih backlog itemnya yang banyak berhubungan dengan orang-orang yang dedicated. Itu akan lebih cepat hasilnya. Gitu. Jadi again ya, ini require zero talent. Ini obvious lah. Kalau kita kerjanya fokus, seperti tadi Mas Awan, nulis huruf atas ke bawah, pasti lebih cepat. Pasti lebih cepat. Repotnya kita terbelenggu dengan organisasi, dengan segala macam prioritas. Akhirnya tabrakan kepentingan, akhirnya perusahaan nggak gesit. Dan kita bertanya-tanya, kalau gue kirim training, kok masih nggak agile juga? Kan seperti itu jadinya. Jadi kalau kita lihat di Gojek, gimana Gojek bisa berevolusi ya iteratif incremental seperti bikin Mona Lisa. Ya, dibikinlah MVP-nya ini Gojek versi 1.0-nya. Dipakai sama orang-orang suka, tapi mungkin dapat feedback aplikasinya kurang user friendly nih, kurang visualnya kurang bagus. Penamaan layanannya masih kurang oke, ini transport lah, ini shopping, ini GoFood, ini instant courier. Nama-nama itu kurang ring the bell gitu loh. Akhirnya oh gitu ya. Mungkin Gojek akhirnya merevisi menjadi penamaannya lebih konsisten, ada GoFood, GoSend, GoRide dan lain-lain. User interface-nya jadi lebih enak dilihat, warna hitam, warna hijau, dan seterusnya hingga hari ini di mana mereka mengembangkan semuanya secara iteratif, penyempurnaan, ya tampilan disempurnakan, lebih mudah, lebih cepat, dan nggak sekedar penyempurnaan, layanannya ada penambahan. Yang awalnya cuma sekian, misalnya ada 4 layanan, sekarang menjadi 20 lebih layanan. Jadi agile sekali lagi teman-teman, kerjanya iteratif dan incremental. Penyempurnaan dan penambahan. Tidak dibikin secara sekaligus Big Bang, ini 10 modul, ini 10 fitur, silakan UAT-kan. Skripnya setebal ini. Ngeliatnya udah males. Mesti semuanya ya, iya. Akhirnya UAT-nya dikejar-kejar waktu, ya, UAT-nya juga nggak fokus, sambil ngerjain yang lain, ya udah. Terus kita bertanya-tanya, kok aplikasinya banyak errornya ya? Kenapa ya? Gitu. Saya rasa kita semua udah punya jawabannya kenapa. Sayangnya ya kita terbelenggu dengan organisasi tempat kita bekerja. Kita nggak punya freedom untuk itu semua. Gitu. Nah, jadi agile itu ada kombinasi dari mindset, pola pikir, dan practice-nya. Dan practice yang paling populer ya adalah Scrum Framework. Gitu.
Sebagian besar orang-orang yang mengatakan sudah gesit atau mencoba gesit, yang mereka gunakan adalah framework yang disebut sebagai Scrum Framework. Gitu. Tapi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa ceritanya Agile, kalau kata McKinsey, perusahaan bertransformasi 70% gagal. Kenapa sih gagal? Ya sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya kalau kita lihat. Belum pengalaman. Kirim training, belajar dari buku. Sekali lagi itu nggak cukup, karena nggak ada experience-nya. Tadi awal saya udah bilang, Agile adalah ilmu yang sangat identik dengan experience, empirical namanya. Ibaratnya kita belajar sesuatu, kita nggak punya pengalaman. Ya bahaya sekali, nggak ada yang guide. Yang kedua, kultur perusahaan. Misalkan masih top down, masih bos nyuruh, bosnya nggak mau berubah, ya udah gagal. Bosnya nggak berkomitmen, tapi anak buah gue masih komitmen. Kan kayak gitu. Ya kan? Jadi gini ya, contekannya udah ada semua, gimana kita mau berhasil. Udah ada semua. Tinggal googling aja udah ada gimana bisa berhasil, gimana yang membuat gagal, ada semua gitu. Jadi doesn't take genius untuk ini. Sayangnya ya nggak ada yang berani mengubahnya, itu nggak ada yang berani, takut ya, takut karena udah ada status quo gitu kan. Gitu. Jadi ini adalah banyak alasan atau 8 alasan kenapa Agile bisa fail gitu. Nah, ini mungkin Scrum Framework ya, bentuknya seperti ini. Simple aja. Ya, ada 3 peran, kemudian ada 5 event dalam bekerjanya, sprint planning, kemudian ada sprint review dan seterusnya, ada juga artifact-artifactnya. Product backlog, sprint backlog, dan increment. Ini Scrum Framework-nya, kalau dipakai dengan benar, ya kita harusnya kerjanya bisa lebih cepat lagi. Gitu. Jadi udah ada pakeman-pakemannya, tinggal diikutin aja Scrum Framework. Repotnya ya menjalankannya nggak gampang. Seperti yang saya bilang, saya sudah coaching bertahun-tahun, tapi saya selalu menghadapi hal baru. Ketika contohnya kemarin, saya nggak pernah ketemu klien di mana direksinya itu dicolek sama menteri. Nggak pernah ketemu saya. Harus ke DPR dulu, nggak pernah saya. Gitu. Nah, bagaimana menghadapinya? Ya harus punya agile mindset, responding to change, over following plan. Jadwal hanya jadwal di atas kertas. Kemampuan adaptif kita lah yang diuji. Ya udah cari cara. Gitu. Pasti ada aja caranya bagaimana, ya kan? Gitu. Jadi ini udah pakeman-pakemannya. Kemudian, ada juga tools yang mendukung cara kerja gesit. Ada Trello, Jira, dan lain-lain. Kalau saya selalu ingatkan kepada orang-orang yang menggunakan tools ya. Jadi tools ini suka menjadi hal utama bahkan ya kalau mau gesit. Padahal kalau kita lihat dari nilainya Agile yang diutamakan ada interaksi, bukan tools, interaksi. Gitu. Karena apa? Karena kalau tools kita ada learning curve, kita butuh waktu untuk belajar penggunaan tools. Nah, sayangnya ketika memilih tools kebanyakan didasari oleh katanya. Teman begini, di sana pakai itu. Ya, kita harus tahu. Ada istilah kalau di rumah ada tikus, cara ngusirnya banyak. Kasih lem tikus, kasih perangkap, ya. Bisa juga rumahnya dibakar, bisa. Jadi banyak cara untuk mengusir tikus. Nah, sekarang ya, tools itu ada tools yang mirip kayak lem tikus, simple. Ada juga yang overkill. Wah, banyak banget fiturnya. Nah, project kita project simple. Ngapain lu pakai misalkan yang ribet-ribet amat? Gitu. Di mana ID? Langsung mereka udah pakai Jira ya katanya kalau Agile. Tunggu dulu. Kita mau Agile kayak gimana gitu kan? Ya, kalau kita Agile-nya kita tahu bahwa mindset itu lebih utama, tools nomor 2, ya udah, tools adalah tools pembantu kerja. Jangan tools jadi segala-galanya, jangan. Gitu. Jadi kita memilih salah satu dari ini. Ya, yang kita anggap lebih nggak membuat kita jadi lebih lambat kerjanya, belajarnya gampang, kemudian sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita mengusir tikus dengan nasi bom atom, pakai AK-47 ngancurin tikus. Ya bisa tikusnya tetap mati, cuma kan harus belajar juga pakai AK-47 bagaimana. Kan ada waktu yang ngebuang. Gitu. Jangan overkill. Ada segudang aplikasi, ya, ada yang keren, ada yang fancy, ya hati-hati dalam memilihnya. Dan saya selalu bilang, ini namanya collaboration tools ya.
artinya kolaborasi adalah co and labor. Co itu sama-sama, labor itu bekerja. Jadi jangan satu orang Scrum Master yang update semuanya. Kadang-kadang saya sering temukan yang update lagi Scrum Master doang. Nggak boleh, gitu. Ini yang update semuanya. Makanya namanya bukan tools, tapi collaboration tools. Gitu. Jadi tools, just a tools. Yang harus berubah adalah habit dan way of working-nya. Gitu. Sering terjadi di mana-mana. Ya. So, kalau saya selalu bilang start small, karena Gojek juga start small, Mona Lisa juga start small, dan lain-lain. Kalau perusahaan bertransformasi yang saya terapkan di BUMN yang sebesar itu juga start small. Mulailah dengan tim lu sendiri nih, Pak Dani. Tim lu bisa nggak? Tim lu bisa, berhasil, yuk kita viralkan. Coba ke siapa. Jadi in total saya sudah meroll out 7 squad di masing-masing anggota holding, dan juga ada 1 squad lintas anggota holding. Jadi ada 1 squad isinya orang Freeport, orang Bukit Asam, orang Timah, orang Inalum, orang Antap, semua menjadi 1 tim BUMN yang silo-silonya sangat terkenal sekali. Bukan silo, malah ego sektoral. Gitu. Itu kita harus robohkan barrier-nya. Gitu. Tapi kita enak, udah ada success story. Bisa kok di tempat yang gitu, kalau ini pasti bisa. Semangat mereka. Gitu ya. Jadi start small kalau saya. Ya, start small, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Dari mana saya bisa ngomong sepeda itu? Sudah ada contoh-contohnya. Semua knowledge sudah ada semua, kita tinggal nyontek aja. Lego, ya, perusahaan yang terdisrupsi karena generasi sekarang nggak suka main Lego, suka yang gadget, mereka bisa bertransformasi menjadi perusahaan yang customer centric dengan cara agile. Caranya ya start small lagi. Training 2 hari, ada agile coach-nya juga yang mendampingi. Gitu. Nah, teman sekalian, jadi kita bertemu di penghujung nih. Pertanyaan penghujung, yaitu mau berubah apa nggak mau berubah? Kalau mau berubah, cuma butuh 3 huruf. Huruf M, huruf A, dan huruf U. Mau. Itu aja. Ya. Dan yang tadi saya ceritain tuh nggak butuh pendidikan tinggi, bahkan nggak butuh sertifikasi kok. Nggak butuh. Ya. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk merubah mindset. Gitu. Sehingga yang namanya perubahan ada stage-nya. Pertama dipaksa. Ya. Dipaksa dulu nih akhirnya, ya kan? Setelah dipaksa, bagaimana? Terpaksa. Ya udah deh, kita jalanin aja deh. Gitu. Ngapain sih tiap hari meeting di Listen Up? Dipaksa kan, akhirnya terpaksa, akhirnya enak juga ternyata ya di Listen Up. Nggak perlu meeting-meeting lain, jadinya efektif. Jadi ini adalah resep terakhir dari saya, jurus terakhir. Kalau nggak mau berubah ya dipaksain aja, terpaksa dan terbiasa. Mungkin itu materinya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Atar atas materinya, sangat insightful. Semoga dapat bermanfaat dan diterapkan langsung nih untuk kita semua. Bagi teman-teman semuanya yang ingin meningkatkan soft skill, bisa cek langsung nih dalam web kami, dayamitra.com. Teman-teman juga bisa menyumbangkan ide-ide materi webinar selanjutnya loh di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di event kita berikutnya. Bye-bye.